Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat perubahan, salam kedaulatan rakyat. Saya baru saja bulan lalu datangi dua peneliti dari Australia. Kenapa banyak pengusaha yang ingin beralih menjadi anggota DPR? Saya cuma jawab spontan aja. Saya bilang karena pendapatan di DPR lebih tinggi dari pendapatan pengusaha. Kalau Anda anggota DPR, lebih gampang berusaha. Ada seorang teman yang anaknya kemudian menjadi anggota DPR. Saya tanya, kenapa anaknya mau anggota DPR? Iyalah, enggak apa-apa, Pak. Ini kalau begini, kita dimain-mainin para pejabat di daerah dan di pusat. Jadi kalau anak saya anggota DPR, setidak-tidaknya tidak terlalu berani sekarang. Ya. Jadi motifnya untuk melindungi usahanya justru. Ya menyedihkan sebetulnya ya. Surat edaran Sekjen DPR RI nomor Q00-9414-DPR RI _12-2010 dan Surat Menteri Keuangan nomor S520-MK 02-2015 merinci gaji serta tunjangan anggota dan pimpinan DPR. Gaji pokok anggota DPR RI, Rp4.200.000 per bulan. Gaji pokok anggota DPR merangkap wakil ketua, Rp4.620.000 per bulan. Gaji pokok anggota DPR merangkap ketua, Rp5.040.000 per bulan. Selain gaji pokok, anggota DPR juga mendapat tunjangan yang disebut tunjangan melekat terhadap istri atau suami serta anak sebesar 12% per bulan dari gaji pokok. Tak berhenti sampai di situ. Rakyat juga membekali mereka dengan uang untuk tunjangan jabatan sebesar Rp9.700.000 per bulan untuk anggota DPR, tunjangan jabatan anggota DPR merangkap wakil ketua sebesar Rp15.600.000 per bulan dan tunjangan jabatan anggota DPR merangkap ketua sebesar Rp18.900.000 per bulan. Untuk menjaga kehormatan wakilnya di parlemen, rakyat lagi-lagi menyiapkan tunjangan kehormatan sebesar Rp5.280.000 per bulan kepada anggota DPR. Anggota DPR merangkap wakil ketua sebesar Rp6.450.000 per bulan. Begitu pula anggota DPR merangkap ketua sebesar Rp6.690.000 per bulan. Apakah itu cukup? Rakyat begitu memuliakan anggota DPR. Agar optimal memperjuangkan aspirasi mereka, rakyat kemudian memfasilitasi wakilnya itu dengan tunjangan komunikasi sebesar Rp15.554.000 per bulan bagi anggota DPR. Anggota DPR merangkap wakil ketua sebesar Rp16.009.000 per bulan, dan anggota DPR merangkap ketua sejumlah Rp16.468.000 per bulan. Begitu pula tunjangan peningkatan fungsi dan pengawasan anggaran Rp3.750.000 per bulan untuk anggota DPR, Rp4.500.000 per bulan buat anggota DPR merangkap wakil ketua, serta Rp5.250.000 per bulan bagi anggota DPR merangkap ketua. Semua itu belum termasuk bantuan listrik dan telepon sebesar Rp7.700.000 per bulan. Anda berpikir setiap kali DPR menggelar sidang dilakukan tanpa pamrih? Jawabannya tidak. Sebegitu besar kepedulian rakyat terhadap wakilnya. Anggota DPR masih dibekali sangu sebesar Rp2 juta setiap kali mereka sidang. Ada yang ngaku menjadi maklar. Anggota DPR mengaku sebagai maklar. Kalau dia sudah mengaku terang-terangan di forum parlemen, di forum publik, maka tentu ini semakin menguatkan bahwa para anggota DPR ini betul-betul harus dilakukan revolusi mental. Ini mental-mental brengsek kayak begini itu nggak bisa lagi dibiarkan. Masa dengan terang-terangan dia menguntungkan pribadi, mengedepankan kepentingan pribadi? Anda sebagai dewan itu mewakili rakyat, bukan mewakili keluarga, bukan mewakili partai. Ini namanya siapa ya? Rio apa gitu ya? Nanti kita lihat lah. Itu ada dari fraksi Golkar. Anggota DPR dari fraksi Golkar yang mengaku sebagai maklar. Boleh nggak sih anggota DPR sebagai maklar? Kita bahas nanti ya. Pengakuan anggota DPR sering jadi maklar tambang.
Ngeri kali Oh, ini. izin ketua. Pertanyaan bodoh ketua. Boleh ketua? Boleh untuk kamu. Ini agak-agak pertanyaan mungkin agak bodoh mungkin Ya. Pak Yunus. Pak, itu kalau seumpama nih kita mendapatkan rezeki dari makelar lah. Jadi maklar ya gitu ya. Ya, tapi kan contohnya nih kita mempertemukan orang apalah pokoknya Pak. Tapi selama itu menjadi rezeki halal gitu kan. Ya. Bukan Markus seumpama Pak. Ya kan? Ya, kalau Markus itu kan tanda tanya mungkin kan. Tapi kalau kayak contohnya kayak tanah, jual beli rumah ataupun mungkin mempertemukan orang soal tambang nikel atau batu bara. Itu gimana Pak? Boleh, Pi. Oh, itu boleh sekali. Andi Rio Jadi, Idris. Kan Ya, di- betul di Pak. Saya pasal sering Pak. 2 Saya sering. Di pasal 2 diatur Saya Pak, sering pidana katanya. apa saja yang melahirkan hasil tindak pidana kalau disembunyikan disamarkan jadi TPPU. Kalau jadi maklar zaman Belanda udah dikenal profesi maklar itu. Udah ada dari dulu di KUHD diatur itu. Boleh menerima manfaat income, boleh saya. Apalagi dilakukan secara transparan ya, terbuka ya silakan saja. Jadi boleh saja Pak. Kita mengajar yang haram-haram saja. Kalau halal tidak dipermasalahkan. Ya, Hanya kadang-kadang kita ketakutan juga, Bos. anggota Baik, ini DPR, orangnya. anggota DPR jangan jadi maklar. tapi Cukup nggak ya. boleh. Sudah Anggota DPR jangan jadi makelar dong. Kalau Anda bukan anggota DPR, silahkan saja Anda jadi makelar. Tapi kalau Anda jadi anggota DPR, harusnya Anda sudah disibukkan, begitu. Anda sudah disibukkan dengan urusan rakyat, urusan perwakilan Anda, urusan bagaimana Anda memperjuangkan aspirasi rakyat, bukan mengejar kepentingan pribadi. Ini luar biasa ya. Ini saya iseng-iseng saja ya. Nah, kan sekarang lagi rame nih ChatGPT. Ya. Ini kan ChatGPT ini jauh lebih keren, jauh lebih analitik dibanding Google. Jadi dia bisa langsung menganalisa dengan cukup banyak. Saya coba tanyakan ke ChatGPT. Next. Nah ini saya tanyakan nih. Bolehkah anggota DPR menjadi maklar? Nah, ini jawabannya. Tidak seharusnya anggota DPR menjadi maklar. Karena hal ini bisa menimbulkan konflik kepentingan dan menimbulkan keraguan akan integritas dan moralitas anggota DPR tersebut. Anggota DPR harus memprioritaskan tugasnya sebagai wakil rakyat dalam memperjuangkan kepentingan publik dan menegakkan keadilan. Bukan mencari keuntungan pribadi atau kelompok dengan menjadi maklar. Nah iya. Kalau menjadi maklar buat apa lagi? Pasti dia untuk kepentingan pribadi atau minimal kelompoknya. Selain itu, anggota DPR juga harus mengikuti etika dan kode etik yang telah ditetapkan dalam menjalankan tugasnya, yang melarang mereka untuk terlibat dalam praktik yang dapat merugikan kepentingan publik dan memperburuk citra DPR yang hari ini sudah semakin buruk. Jika ada anggota DPR yang terbukti terlibat dalam praktik maklar, maka hal tersebut dapat dianggap sebagai pelanggaran etika dan dapat berakibat pada sanksi atau pemecatan dari DPR. Kita tunggu ya fraksi DPR dari Golkar, apakah akan memberikan sanksi, apalagi akan memecat? Ragu juga saya. Tapi jelas dia mengaku, saya sering sebagai maklar. Gila, ngaku dia ya. Saya pertajam lagi pertanyaannya nih. Aturan mana yang melarang anggota DPR jadi maklar? Aturan yang melarang anggota DPR jadi maklar adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD atau UU MD 3. Yang mengatur tentang tugas, wewenang, dan fungsi DPR serta kode etik anggota DPR yang telah diatur DPR RI Nomor 1 Tahun 2018 tentang kode etik anggota DPR RI. Lengkap kali nih ChatGPT ya. Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang MD 3 menegaskan bahwa anggota DPR harus menjalankan tugas dan wewenangnya dengan mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat, bukan kepentingan pribadi dan kelompok. Maklar, kepentingan apa? Ya pribadi itu atau kelompok. Selain itu, pasal 10 ayat 1 UU MD 3 juga menyatakan bahwa anggota DPR dilarang menyalahgunakan kekuasaan dan wewenangnya untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Sementara itu, kode etik anggota DPR RI mengatur bahwa anggota DPR harus mematuhi norma-norma agama, moral, dan hukum.
dalam menjalankan tugasnya sebagai wakil rakyat. Selain itu, anggota DPR juga dilarang melakukan praktik-praktik yang dapat merugikan kepentingan publik atau merugikan nama baik DPR. Merugikan nggak ya kalau jadi makelar? Ya jelas lah, dia tahu kok, oh ini anggota dewan yang jadi makelarnya. Nah, praktik makelar mencari keuntungan pribadi atau kelompok jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip tersebut. Oleh karena itu, aturan tersebut secara tidak langsung melarang anggota DPR menjadi makelar. Saya pertajam lagi pertanyaannya. Apa bahayanya anggota DPR menjadi makelar tambang? Karena pengakuannya tadi, saya sering jadi makelar tambang. Jika seorang anggota DPR menjadi makelar tambang, maka hal tersebut dapat menimbulkan bahaya dan dampak negatif, baik bagi anggota DPR tersebut, masyarakat, maupun negara secara keseluruhan. Berikut adalah beberapa bahaya anggota DPR menjadi makelar tambang. 1. Konflik kepentingan. Anggota DPR yang menjadi makelar tentu akan dapat terlibat dalam konflik kepentingan antara publik dan pribadi sebagai makelar. Hal ini dapat mengganggu integritas dan moralitas anggota DPR tersebut serta merusak citra DPR di mata publik. 2. Penyalahgunaan kekuasaan. Seorang anggota DPR yang menjadi makelar tambang dapat menyalahgunakan kekuasaan dan wewenangnya sebagai anggota DPR untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya dalam menjalankan bisnis makelarnya. Gak cukup gajinya sebagai anggota dewan ya. Hal ini dapat merugikan kepentingan publik dan masyarakat yang harusnya dilindungi dan diwakili oleh anggota DPR, tapi justru anggota DPR itulah yang merusaknya. Kan begitu. 3. Kerusakan lingkungan. Tambang seringkali menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan, seperti pencemaran air, udara, kerusakan tanah, dan hilangnya habitat satwa liar. Jika seorang anggota DPR menjadi makelar tambang, maka hal ini dapat merugikan lingkungan dan masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi tambang. Belum cukup. Yang keempat, pelanggaran hukum. Praktik makelar tambang yang tidak mengikuti aturan dan peraturan yang berlaku dapat dianggap sebagai tindakan melanggar hukum. Seorang anggota DPR yang menjadi makelar tambang dapat terjerat dalam kasus pelanggaran hukum dan merusak nama baiknya sebagai anggota DPR.